Bagaimana hukumnya mengidolakan non-muslim dijadikan inspirasi hidup? Bagaimana kaitannya dengan pemahaman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini mikrofon yang saya pakai ini dari muslim atau non-muslim? Non-muslim. Kalau dari Arab Saudi ini mikrofon, pasti tulisannya bukan on off, al-hayah wal maut. Tadi saya pakai mobil, itu punya non-muslim atau muslim? Non-muslim. Kenapa? Kita boleh memakai produknya selama tidak terkait dengan akidah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ketika perang, bagaimana caranya supaya tentara kafir musyrik tidak masuk ke kota Madinah? Datang Salman Al-Farisi, kami punya strategi perang di Persia. Persia tidak Islam, kita gali parit, nama paritnya Khandak, maka perang itu disebut dengan perang Khandak. Perang Khandak strateginya bukan dari orang Islam, dari Persia tidak Islam, boleh dipakai. Tapi kalau sudah terkait dengan orang, manusia, kita akan terikut dengan cara berpakaiannya, kita mengidolakannya. Nanti dia pakai celana pendek, kita ikut celana pendek, dan seterusnya. Mau saya teruskan, segan sama kiai. Kita akan ikut cara gayanya. Sekarang banyak anak-anak muda ngikut orang yang tidak sholat, tidak puasa, nggak sunat. Padahal masih banyak yang bisa diidolakan, masih banyak orang-orang soleh. Siapa yang perlu diidolakan? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Umurnya ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21 masih tetap sebaya dengan kita, guys. Ketika Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Ketika Tariq bin Ziyad menjadi panglima perang, berapa umurnya? 20 tahun. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi, berapa umurnya? Saat Nabi meninggal umurnya 20 tahun. Kita tanya sekarang anak muda kita, berapa umurmu? 20 tahun. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mau jadi apa bangsa ini? Idolakanlah Muhammad Al-Fatih, idolakanlah Usamah bin Zaid, idolakanlah Khalid bin Walid, idolakanlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tidak kehilangan idola. Masalah alat, peralatan, transportasi, komunikasi, silakan pakai dari produk manapun. Tapi kalau sudah terkait orang, manusia, khawatir kita akan terikut dengan cara makannya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya. Kita jaga anak-anak muda kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga semua para santri-santriyah, para santri-santriwati, baik yang mondok maupun di luar. Bapak ibunya juga terjaga, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah. Allah jadikan ma'had Mamba' al-ulum ma'hadan aziman mubarakan fih, takharraja minhul ulama waz-zu'ama wal fuqaha wal usuliyun wal mufassirun wal muhaddithun. Semua kebaikan datang Mamba'ul ulum, mamba' sumber kebaikan ini, insyaallah. Puncak tabligh akbar bukan pada tausiahnya, tapi pada doanya. Mari kita aminkan doa kiai, kita khusyukkan hati, munajat, kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Semua kebaikan dari Allah, yang tak baik dari Al-Faqir. Maukah Bapak Ibu adik-adik memaafkan kesilapan-kekhilafan Ustadz Somad? Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.